hai Sobat Home Credit, selamat datang di Home Credit Podcast Duit Cerdas bareng sama gue Citra. Dan kita kali ini basicnya udah beberapa kali kan ada podcast Home Credit ya. Cuman kayaknya kalau yang kali ini adalah yang paling penting nih untuk kita sebagai millennials gitu kan ya. Gimana sih caranya untuk bisa jadi lebih efektif supaya kita tuh nggak impulsif, konsumtif gitu ya. Supaya di masa depan itu bisa mencapai mimpi kita meskipun dengan adanya godaan-godaan beli kopi dengan gula aren setiap sore itu yang pasti enak banget buat kerja sambil kerja ya. Oke, nah ini mudah-mudahan nanti juga teman-teman juga Sobat Home Credit juga bisa akhirnya belajar gitu ya, gimana caranya meraih mimpi dengan akhirnya menjadi disiplin sama diri sendiri. Apalagi nanti ada yang punya kayak mimpi untuk punya mobil, punya rumah di mana, atau mungkin pengen traveling keliling dunia gitu. Terus habis itu juga pengen sekolah di mana mungkin yang dari sekarang udah ketahuan gitu. Nah, jadi gimana caranya kita bisa membiasakan diri untuk nabung dan akhirnya juga mengelola keuangan gitu. Oke, jadi aku ngomong ini sekarang ini nggak sendirian. Basicnya hari ini kita sudah punya satu orang bintang tamu yang bisa memberikan contoh gitu ya. Karena kan kita temanya hari ini itu adalah make your dream come true. Gitu, kita semuanya punya keterbatasan, kita punya kendala, terus gimana caranya kita akhirnya dengan menggunakan keterbatasan itu, gimana pun juga bisa mencapai mimpinya kita, gitu. Jadi mungkin kalau bintang tamunya sekarang aku kasih tahu aja sedikit-sedikit bahwa pertama orang ini itu mulai dari karirnya aja itu udah jadi staf intern di kantor gubernur Jakarta, gitu. Itu way back di 2016. Terus sekarang itu beliau ini itu Secretary of Indonesian Association of Welfare of Deaf di Provinsi Jakarta. Gitu. Banyak banget sepak terjangnya beliau ini ya yang akan aku kenalin nanti. Itu termasuk dia juga menjadi orang yang ada di Congress of World Federation of the Deaf. Dalam eventnya itu namanya the event celebrated our work towards a world every person is equally valued. Nah itu nggak tanggung-tanggung, di situ ada Her Majesty the Queen and His Royal Highness Duke of Edinburgh di London. So jadi aku nggak mau lama-lama, aku mau kenalin aja sama Surya Sahetapi. Halo Surya. Oke, first and foremost, gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat. Kayaknya waktunya cepet banget ya, datang ke Jakarta baru 7 bulan yang lalu. Nah nanti saya mau lanjut S2. Sebetulnya saya gue lagi lanjut S2 online. Oke, nice, baik. Jadi saat ini baru nyampe di Indonesia 7 bulan lalu, terus mau berangkat lagi. Nah antara sekarang sampai dengan nanti berangkat kesibukannya apa nih? Oke. Actually nyampe bulan Juni itu pas lulus S1 di Rochester Institute of Technology. Lalu selama 7 bulan ini gue terlibat dalam penelitian terkait disabilitas kerjasama universitas di Australia dan juga organisasi lokal. Kuliah juga daring, ambil jurusan pendidikan tuli di Rochester Institute of Technology. Harusnya kuliah di sana tapi karena situasinya masih pandemi, akhirnya kuliahnya online. Balik ke New York bulan depan insya Allah. Dan juga gue terlibat dalam proyek web series sekarang. Jadi 3 hal itu yang gue kerjakan. Dan ada beberapa acara yang lain, jadi kayak sebagai pemateri dan sejenisnya. Jadi senang banget sih 7 bulan terakhir ini. Jadwalnya padat tapi alhamdulillah lancar semua, produktif lah intinya. Yang penting pendidikan nomor 1. Oh iya, oke, setuju kalau itu. Oke. Baiklah, mungkin kita lanjutin lagi. Pertanyaan berikutnya itu adalah gini, kalau kita ngomongin ya mengenai sekarang itu udah ada di mana, kan ada start awalnya. Start awalnya itu seorang Surya Sahetapi itu tuh punya mimpi apa sih sebenarnya gitu? Menarik
Karena mimpi gue dari kecil sampai sekarang berubah-ubah. Karena situasi, ya lingkungan sih bukan gue nya, tapi lingkungan. Dulu sebetulnya suka banget sepak bola, sering banget nonton bola. Karena bareng sama keluarga, sama bokap khususnya. Pengen banget jadi pemain sepak bola, tetapi situasinya dulu pakai kacamata. Terus sempat ambil sekolah sepak bola juga, tapi nggak ramah untuk tuli. Akhirnya ganti mimpi lah, mau jadi waktu SMP tuh pengen jadi orang yang ahli IT kayak bisa bongkar laptop gitu. Akhirnya mau ambil ilmu komputer, tapi tahun 2014 di PTN syarat untuk mau ambil ilmu komputer nggak boleh disabilitas dulu. Dan mau ngambil HI juga nggak boleh disabilitas juga, hubungan internasional nggak boleh disabilitas. Akhirnya gue ambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, pas ambil pendidikan bahasa Inggris, karena tujuannya karena ketika di SLB tuh mau belajar bahasa Inggris tuh susah banget, berat gitu. Jadi gue pengen bikin pelajaran bahasa Inggris benar-benar mudah untuk teman-teman tuli pelajari. Akhirnya ambil pendidikan bahasa Inggris, tapi keluarga, teman-teman dan saudara itu pada nggak setuju. Ya, masa lo ngambil pendidikan bahasa Inggris ntar komunikasinya gimana? Dan alhamdulillah ketika kuliah di Jakarta di jurusan pendidikan bahasa Inggris banyak yang ngebantu, dosen senior juga banyak yang ngebantu lewat teks gitu, jadi nggak ada baca bibir. Ketika diskusi pun ada juru bahasa isyaratnya, karena di kampus kerjasama dengan universitas di Amerika yang bisa support. Akhirnya dikasih jalan, tapi sempat kepengen ambil hubungan internasional kan, dan ketika magang jadi staf gubernur DKI Jakarta, akhirnya memutuskan untuk stop kuliah dan fokus untuk kerja. Setelah magang, mikir mau ngapain ya abis ini ya. Akhirnya mau kuliah lagi, tapi maunya di Amerika. Karena sebetulnya kuliah di Amerika kan mimpi semua orang ya, dan terlebih gue tuli. Amerika itu kayak pendidikan yang paling ramah untuk tuli di dunia. Jadi ambil kesempatan, dan ada jurusannya juga di studi internasional. Jadi belajar terkait politik, ekonomi, HAM, dan banyak lainnya. Dan akhirnya mimpi gue tercapai. Jadi alhamdulillah berhasil, dan itu juga lewat beasiswa, jadi nggak memberatkan orang tua juga. Jadi beasiswa full dibayarin untuk kuliah di sana. Oke, nice. Itu banyak banget ya. Jadi udah nyoba berbagai macam hal dulu juga untuk akhirnya tahu gitu kan ya mau ngejar kemana gitu. Tadi juga udah cerita juga kan ya, itu udah seberapa banyak gitu kan perjalanan nyampe untuk akhirnya dapet nih mimpi yang diinginkan gitu kan ya. Dan aku sih yakinnya pasti ke depannya tuh juga masih ada lagi yang mau dikejar lagi, yang mau dicapai ya. Sampai akhirnya juga mau berangkat ke New York lagi gitu kan ya. Apa yang mau dikerjakan lagi, Surya? Sebetulnya mimpi gue banyak, tapi ada dua yang membedakan untuk Indonesia dan untuk pribadi. Tapi gue akan coba jelasin yang mimpi untuk Indonesia dulu. Gue kepengen banget Indonesia ini lebih ramah untuk disabilitas. Artinya orang-orang disabilitas tuh bisa hidup dengan nyaman di Indonesia. Contohnya teman-teman tuli bisa terlibat dalam pembangunan negeri. Jadi semua orang misalnya bisa bahasa isyarat dan paham terkait dunia tuli dan juga dunia disabilitas, dan juga bisa interaksi, teknologinya juga. Untuk informasi dan komunikasinya gampang, pekerjaan, aksesibilitas, semuanya. Jadi yang penting adalah bikin semua orang nyaman tinggal di Indonesia. Artinya nanti kalau ada bayi disabilitas lahir, bisa nyaman tinggal di Indonesia karena pemerintah mendukung, masyarakat nggak mendiskriminasi. Itu mimpi gue untuk Indonesia. Tapi kalau untuk pribadi, sekarang kan usia gue masih 27 tahun. Dan udah ke 16 negara. Nah, kepengen banget traveling ke lebih banyak negara lagi. Nah, kalau usia 27 artinya gue harusnya udah datang ke 27 negara. Itu mimpi gue. Kalau berarti sekarang udah berapa negara? Baru 16. Oh, 16. Banyak, masih harus Berarti ngejar 11 negara lagi ya? 11 negara lagi. Sebetulnya tahun 2020 tuh harusnya ke 4 atau 5 negara. Tapi karena COVID jadi tungguin dulu sampai iya. COVID-nya. Boleh ngerem sedikit ya.
Tapi kan itu kan tadi banyak banget ya Surya. Jadi apa yang udah dikejar gitu kan, terus abis itu apalagi yang mau dikejar nantinya gitu kan. Kayaknya juga pasti banyak kan tantangannya, challenge-nya di tengah jalan gitu yang ya ada aja kan gitu. Boleh nggak cerita kemarin-kemarin tuh tantangan yang terbesar tuh kayak apa sih gitu? Kalau ngelihat situasi di Indonesia, sistem sosialnya masih memisahkan antara orang-orang non disabilitas sama orang-orang disabilitas. Misal orang yang non disabilitas ngelihat orang disabilitas itu kayak masyarakat kelas 2 gitu. Artinya masih didiskriminasi. Contohnya kalau gue ketemu sama orang dengar itu, kalau misalnya mau sukses, mereka pikir harus bisa dengar. Karena fasilitas di negara ini belum tersedia gitu. Misalnya mau ambil, tadi kayak contohnya, gue mau ambil jurusan A, B, C, itu gak diizinin karena gue tuli. Tapi kalau, ini teorinya namanya audisme ya. Audisme ini artinya menganggap kalau orang ini tuli, kalau mau sukses dia harus bisa dengar. Kalau nggak sukses dia nggak akan berhasil. Padahal teori itu kan salah gitu ya. Jadi, tapi kita harus memaklumi karena orang-orang yang mungkin punya pemikiran audisme karena dia nggak pernah berinteraksi sama orang-orang tuli, jadi nganggap kalau tuli ini nggak bisa apa-apa. Kalau mereka nggak bisa nyetir, nggak bisa kuliah di luar negeri karena nggak bisa komunikasi. Nah, artinya teman-teman tuli ini harus berusaha untuk mengedukasi supaya mereka berpikir lebih terbuka lagi kalau tuli ini bisa. Contohnya di Amerika ada tuli yang jadi dokter juga, di Eropa juga ada juga tuli yang jadi pilot. Sebetulnya tuli bisa apa aja karena ada teknologinya. Misalnya ada yang nanya, kalau misalnya tuli mau periksa orang sakit, kalau dia jadi dokter gimana? Sebetulnya di stetoskop ini ada stetoskop yang digital, artinya informasinya secara visual detak jantungnya. Jadi yang penting adalah teknologinya support dan juga orang-orang yang lebih paham gitu. Nah, ini pentingnya untuk mengedukasi. Contohnya ada orang-orang yang nggak punya, kalau misalnya orang nggak berpikiran audisme, artinya kita akan lebih gampang untuk mendapatkan atau merasakan mengalami banyak hal gitu. Jadi kesempatan untuk akses banyak hal itu lebih gampang. Itu pertama pemikiran, yang kedua aksesibilitas. Misal di Indonesia ini belum ada akses untuk telepon untuk orang tuli. Misalnya ketika kerja mau diskusi sama orang lain tapi butuh telepon, di Indonesia masih belum ada. Tapi kalau di Amerika ada VRS, Video Relay Services. Itu tahun 2000-an muncul karena banyak tuli yang nggak bisa kerja kantoran, alasannya karena nggak bisa telepon. Dan VRS ini bantu orang-orang tuli telepon lewat juru bahasa isyarat. Jadi kayak sekarang nih situasinya, ada orang dengar, nanti akan di-connect ke juru bahasa isyaratnya, lalu connect ke si tulinya ini. Nah, ini tantangan yang besar, cara pikir orang-orang dan juga aksesibilitas. Nah, kalau misalnya pemikirannya udah terbuka, aksesnya udah oke, kayaknya ya gue akan hidup seperti masyarakat yang lain gitu. Iya, betul ya. Berarti bukan masalah di guenya sebagai tuli karena nggak dengar, tapi karena lingkungannya. Betul. Iya. Kayaknya akan lebih baik gitu ya kalau memang akhirnya jadinya kayak tuli itu memang kayak salah satu kayak kita misalnya gini, kalau gue itu merasa gue kurang tinggi jadi itu it's just a karakteristik aja gitu, ada karakter di situ gitu yang which is nggak dianggap sebagai kekurangan atau gimana ya, jadinya nggak membuat orang tidak bisa melakukan sesuatu gitu ya. Iya, bukan. Benar banget. Di mindset. Benar banget. Oke, aku belok dikit ya. Ini gue mau ngomongin mengenai waktu kehidupan lo itu ada di US, gitu kan? Di sana sendirian berarti ya? Nggak ada orang tua kan ya? Jadi sendiri. Semuanya sendiri ya, gitu. Nah, apakah itu saat pertama di mana lo harus lebih memanage keuangan lo sendiri, atau sebelum-sebelumnya juga emang udah harus manage nih? Sendiri. Sebetulnya waktu di Indonesia tuh nggak ada pelajaran tentang financial management. Tapi kalau di Amerika ini punya lingkungan sama teman-teman yang melek keuangan, soal keuangan. Mungkin kalau situasi di Indonesia tuh kalau diskusi soal keuangan pasti tabu gitu ya. Jadi kayak ya personal, urusan personal gitu. Tapi kalau teman-teman di kampus tuh terbuka. Karena kepengen kayak semua orang konsepnya itu punya
financial freedom. Jadi mereka bebas secara finansial. Misalnya kalau mereka bebas secara finansial artinya bisa menggapai mimpinya lebih gampang untuk jalan-jalan dan lain-lain sebagainya. Nah, karena ada tujuannya, jadi sering diskusi. Dulu waktu pas sampai di Amerika, nabung itu cuma 10%. Nah, terus ada teman yang marahin, nah jangan kayak gitu, caranya kayak gini, jangan cuma di bank aja, tapi taruh di tempat lain juga. Nah, waktu itu gue nggak ngerti, tapi akhirnya coba hire konsultan keuangan dan ngebantu supaya punya bayangan tujuan keuangan gue kayak gimana. Dan pas kuliah juga gue ngambil cara mengatur keuangan gitu, akhirnya gue paham. Dan sempat nyesel juga karena gue baru belajar umur 26, harusnya dari SMA gitu, tapi nggak masalah. Gue tetap belajar terus-terusan dan akhirnya ngubah hidup gue dari 10% jadi 75% yang gue tabung. Jadi dan beli itu seperlunya aja. Kalau dulu mah beli aja, semuanya dibeli gitu. Tapi sekarang selalu mikir, ini beli dipakai nggak, butuh nggak, ini buat apa sebetulnya. Jadi dihitung pakai persenan juga. Misal kalau beli handphone harganya 5 juta, gue akan mikir dulu, gue beli handphone ini kapan. Kalau gue beli 5 juta, berarti gue harus nunggu tabungan gue sampai berapa persen. Kalau dibagi 10% artinya 50 juta. Artinya kalau tabungan gue ada 50 juta, baru gue bisa beli handphone. Kalau di bawah dari 50 juta, nggak bisa beli handphone. Nah, konsepnya kayak gitu. Dan gue pakai sampai sekarang. Oke. Jadi tadi satu poin ya, buat adik-adik mungkin yang memang lagi mulai nih, mereka mulai kerja, abis itu mereka juga mulai dapat penghasilan sendiri. Itu pertama lebih sabar gitu untuk punya, kalau misalnya nih kita ngelihat satu barang yang kita inginkan, pastikan kita udah punya uang 10 kali lipat dari harga si barang itu gitu kan ya. Jadi baru boleh kita spend si barang itu. Oke, itu satu tips. Ada lagi nggak, Surya? Apa yang kira-kira nih ya sebaiknya dijalankan nih sama kami ini millennials yang memang punya mimpi banyak gitu, mimpi tinggi? Sebelum menggapai mimpi mungkin mau traveling, tapi kalau punya kerjaan harus punya dana darurat dulu. Ini penting banget. Dana darurat itu biasanya 12 kali jumlah pengeluaran kita. Nah, tapi gue ini ambil 10 tahun. Jadi misal gue ada masalah apa, kalau dana daruratnya ada, kalau dana daruratnya apa, kebutuhannya apa, bisa dibeli gitu. Jadi penting banget ini dana darurat. Karena kalau misalnya dana daruratnya belum kekumpul, tapi uangnya masih, dana daruratnya belum kekumpul juga, mungkin bisa cari penghasilan tambahan. Kalau konsep di Amerika ini namanya SB, pemasukan. Misalnya pemasukannya ini pemasukan ada yang aktif, ada pemasukan pasif juga. Nah, pemasukan aktif ini misalnya gaji, kerjaan, terus ada yang pekerjaan pribadi, bisa pekerjaan pribadi terus bisnis. Nah, pekerjaan pribadi artinya ada pemasukan aktif, tapi kalau bisnis itu penghasilan tambahan, itu berarti pasif misalnya. Nah, gue fokus di itu. Kalau misalnya tabungan yang nggak cukup, tambah di penghasilan tambahan. Karena kan tiap orang profil resikonya beda-beda ya. Kemampuannya juga beda-beda, artinya kita harus nyesuaiin. Kalau gaya hidupnya tinggi tapi pemasukannya dikit, itu nggak cocok. Jadi kalau gue pribadi lebih menyesuaikan dengan pemasukan gue. I see, oke. Baik, Sobat Home Credit, tadi udah dikasih tahu ya sama Surya juga, kalau misalnya nih kita pengen punya barang tadi ya, kalau sebisa mungkin kita punya dulu nih duitnya 10 kali lipat dari apa yang kita mau keluarkan, itu satu.
Yang kedua itu punya dana darurat gitu. Kalau di Surya itu dia bisa sampai dengan 12 kali dari pengeluarannya dia tiap bulan gitu. Jadi cukup untuk hidup 1 tahun gitu. Nah, ada lagi tadi penghasilan tambahan gitu. Kalau memang ternyata kita merasa bahwa apa yang kita spend itu yang kita earn itu masih kurang, ada penghasilan tambahan juga. Nah, prakteknya itu nanti akan banyak nih. Jadi gue mesti ngasih tahu dulu juga bahwa yang kita sekarang kerjakan itu nanti akan, jadi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Terus habis itu kira-kira bisa tahu nih ya teman-teman tuh sebaiknya gimana gitu. Tapi you going to have to do your own research, jangan lupa, karena itu nanti akan berbeda-beda untuk tiap orang gitu. Mungkin yang berhasil untuk Surya bisa jadi nggak berhasil buat gue, tapi berhasil buat lo. Jadi itu semuanya tergantung dari researchnya lo lagi gitu ya ke depannya. Oke. Nah terus tadi tadi kan udah ngobrol juga Surya soal pengelolaan keuangan gitu ya pada waktu lagi di Amerika gitu kan ya. Itu akhirnya impactnya gimana ke kehidupan, terus your social life gitu, itu gimana dari kayak itu kan berarti 180 derajat ya si perubahannya cara mengatur keuangan gitu. Iya benar banget. Kalau hidup di Amerika itu ngerasa kayak pas-pasan gitu ya, karena gue ini pakai konsep hidup ketika dapat pemasukan, artinya maksimal pengeluaran gue harus 25%. Misal dapat pemasukan 1 bulan 10 juta, jadi pengeluaran gue harus 25% dari 10 juta, artinya 2,5 juta untuk tempat tinggal, makanan dan semuanya, pokoknya itu maksimal. Kalau masih kurang, artinya cari tambahan pemasukan. Nah, beruntung banget karena di kampus ini ada penawaran kerjaan tak part time. Jadi bisa dapat 3 pekerjaan tak part time. Jadi 1 minggu juga ada maksimal waktunya, karena di Amerika juga ada aturannya nggak boleh dilanggar juga kan. Jadi gue aktif cari karena dan gue sering banget pindah tempat kerja karena gue sering banget bukan pindah tempat kerjaan tapi pindah tempat tinggal karena cari harga yang lebih murah. Kalau di Indonesia gue beruntung karena ada rumah orang tua, mereka bisa bantu gue buat bayar listrik, tapi kalau di Amerika gue harus kerja sendiri, tanggung jawab sendiri juga gitu. Masak juga sendiri, beli makanan juga sendiri, diatur 1 minggu maksimal berapa, cukup atau enggak juga. Kalau misalnya sakit kepala gitu, tiba-tiba laptop rusak, berarti kan harus pakai dana darurat buat ngebayar kan, berarti harus nabung lagi buat ngebalikin dana darurat karena laptop yang rusak gitu misalnya. Jadi betul-betul perjuangan banget, tapi alhamdulillah bersyukur banget karena udah sempat belajar soal keuangan. Kalau nggak paham pasti bakal kacau banget keuangannya dan bakal stres banget. Berarti perencanaan keuangan dan punya tujuan ini penting banget. Jadi emang mendingan disiplin sekarang untuk lebih mengatur keuangan supaya bisa dapat financial freedom lah ya, lebih enak nantinya gitu ya. Iya benar banget, itu poinnya. Oke. Pas nih berarti dapat. Oke, Surya, pertama lu punya pesan-pesan apa buat teman-teman yang punya disabilitas di Indonesia? Pertama, penting banget buat teman-teman disabilitas untuk tahu kemampuan diri, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi tahu posisi diri. Kalau lingkungan yang ngedukung, oke, nggak masalah. Tapi kalau ternyata nggak ngedukung sama sekali, artinya harus cari tempat yang betul-betul bisa ngedukung kita supaya kita bisa lebih berkembang. Terus kedua, harus punya keahlian. Karena dunia zaman sekarang ini kompetitif banget ya. Artinya orang-orang disabilitas harus berkompetisi sama orang-orang non disabilitas dan harus menyesuaikan dengan dunia kerja zaman sekarang, dan ditambah digital nomad juga, nggak hanya tentang keuangan, nggak hanya paham soal keuangan tapi soal digital juga.
Dan kalau misalnya kita udah oke, kita harus bisa mengedukasi orang lain yang misalnya nggak paham soal disabilitas dan takut untuk melibatkan orang-orang disabilitas. Artinya kita harus mengedukasi mereka supaya mereka pikirannya lebih terbuka. Jadi kalau bisa kolaborasi supaya ngebangun negara kita lebih ramah untuk disabilitas. Sebetulnya itu sederhana, tapi yang paling penting adalah nggak menyerah untuk mengedukasi terus-terusan gitu. Great. Terakhir nih ya, ini aku combine. Harapannya untuk Indonesia nih supaya tadi jadi lebih makin friendly kepada teman-teman dengan disabilitas, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pesan buat teman-teman yang punya teman dengan disabilitas yang bekerja bersama dia gitu. Ada pesan apa gitu? Sekarang kan udah zaman digitalnya udah maju ya, artinya informasi itu banyak, dan juga banyak kelas-kelas terkait digital, kelas dari BUMN atau kelas untuk mengembangkan diri, mungkin bisa belajar. Karena kita nggak bisa nunggu kesempatan itu datang ke kita, kita harus cari kesempatan itu untuk bisa mengembangkan diri kita dan juga kontribusi juga supaya lingkungan lebih baik, kehidupan juga lebih nyaman. Artinya teman-teman disabilitas ini harus benar-benar berjuang. Kalau bingung bisa nanya ke teman-teman yang lebih berpengalaman. Kalau misalnya ada orang yang mungkin wah dia keren nih, kita harus belajar sama dia. Dan ini penting banget untuk punya panutan atau role model supaya bisa kasih kita semangat atau motivasi. Karena nggak mungkin kita motivasi diri kita sendiri, tapi nggak bisa nunggu orang lain untuk motivasi kita, tapi kita coba mencari motivasi diri kita sendiri dan coba cari kesempatan juga. Jangan takut salah, kalau salah ya nggak masalah, kita perbaikin supaya bisa memperbaiki dan mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Kalau misalnya ada satu pintu tertutup, masih banyak pintu yang lain, jangan khawatir, kita coba cari pintu yang lain, kita buka satu-satu sampai akhirnya dapat kesempatan itu. Oke. Baiklah kalau gitu, thank you banget Surya gitu kan. Terus kedepannya kayaknya masih banyak juga kegiatan yang akan dikerjakan tadi sebelum berangkat ke New York lagi. Sukses terus, terus thank you banget udah mau make time untuk datang ke sini. Kita happy banget gitu juga untuk lebih tahu juga. Terus juga mengajarkan mengenai gimana caranya mengatur keuangan ya. Basicnya gitu. Memang kalau emang udah akhirnya pernah tinggal sendiri tuh udah ngetes gitu seberapa banyak kita bisa lebih disiplin. Ya betul banget. Oke. Jadi dalam rangka ya biar gue juga belajar supaya bisa ngobrol. Tapi mulainya dulu. Kalau ngomong nama gue Citra itu in a sign language gimana? Okay. Ini apa? Nice. Senang. Oh, senang. Coba diulang. Yes. Lulus nggak? Cepet kok. Lulus ya? Belajar kok. Lulus. Oke. Thank you. Nanti aku mau coba lagi nanti kapan-kapan. Terima kasih banyak Surya again karena udah menyempatkan berkunjung ke kantornya Home Credit. Mudah-mudahan kedepannya itu tambah sukses. Terus semua rencana-rencana yang hebat untuk Indonesia itu bisa terjalankan. Terus kita tadi disebutin kalau yang dengan disabilitas itu masih second layer gitu untuk
di masyarakat, tapi kita pengen supaya semuanya setara juga, dan kedepannya kita juga lebih banyak kenal satu sama lain dan akhirnya bisa lebih bekerja sama dengan lebih baik. Oke, terima kasih yang sudah join sama kita, sama gue juga di podcast Home Credit. Yang sudah mengikuti dari tadi awal itu kita ada giveaway. Lihat di kolom komen aja, terus nanti ada pertanyaan. Yang jawabannya paling benar, yang jawabannya paling bagus, nanti akan ada voucher di Home Credit Pay. Alright then, thank you ya Sobat Home Credit. Terima kasih lagi karena sudah bergabung sama gue Citra, juga sama Surya. Terus kemudian gue juga banyak belajar. Tadi gue belajar sign language, belajar mengenai keuangan juga. Terus gimana caranya supaya kita juga bisa lebih menyatu dengan semua orang, dengan teman-teman yang disabilitas juga. Terus kemudian gimana caranya supaya lebih disiplin juga dalam mengatur keuangan, karena pasti banyak mau ke depannya live for the future gitu, jadinya nggak cuma live for today aja ya. So thanks again for joining us. Nanti di masa yang akan datang ketemu lagi di Financial Literacy sama Digital Literacy podcast kita yang lain ya. Bye bye.